Dalimo tumbuh di tengah sama, sama tumbuh bak cando rimbo. Terima kasih ambo ucapkan sana. Nan ala setia menonton channel amboko. Jalan-jalan ke Sumatera Barat, janganlah lupa mampir ke nagari kami. Nagari yang terkenal dengan langseknya yang manis ini, alam indah masyarakat Madani. Ketika kita menelusuri Kabupaten Sijunjung ini, kita akan menemukan alamnya yang sangat menawan. Contohnya saja Geopark Siloke. Namun barangkali saja nih banyak yang belum tahu, di mana di bumi Langsek Manih ini juga terdapat sebuah kawasan perkampungan yang kental akan adat istiadatnya. Tak banyak nih daerah di Minangkabau yang masih punya banyak rumah gadang yang tua seperti di Kabupaten Sijunjung ini. Orang-orang menyebutnya dengan perkampungan adat. Di kawasan perkampungan adat ini terdapat 76 rumah gadang. Rumah-rumah itu dihuni oleh masyarakat setempat dari berbagai suku. Dan setiap suku di perkampungan adat ini memiliki rumah gadang yang berbeda tentunya. Rumah-rumah gadang ini berjajar rapi di sisi kiri dan kanan yang memiliki lebar sekitar 6 meter. Dan tak sedikit pula masyarakat setempat menghiasi rumah gadangnya dengan berbagai macam bunga. Mungkin rumah gadang ini berusia tua, namun rata-rata tampak berdiri kokoh. Bila kawan-kawan memasuki perkampungan adat Nagari Sijunjung ini, akan tampak dari titik persimpangan sebuah patung seorang perempuan yang menjulang setinggi 5 meter berpakaian adat. Patung perempuan itu dikenal dengan sebutan Putih Junjung. Ketika berdiri persis di patung Putih Junjung, sepanjang mata memandang akan melihat rumah gadang yang begitu tertata rapi di sisi kiri dan kanan. Sistem garis keturunan ibu Minangkabau sangat terasa di perkampungan adat Sijunjung ini. Roh matriarkat itu terlihat jelas dari kaum kerabat perempuan yang menghuni setiap rumah gadang. Nah, uniknya rumah gadang di perkampungan adat Sijunjung ini tidak punya rangkiang, sebagaimana rumah gadang yang ada di alam Minangkabau lainnya. Sebagaimana rangkiang tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi. Nah, bagi masyarakat perkampungan adat Sijunjung ini, bagi pemilik rumah gadang mentradisi menyimpan padi di bawah lantai rumahnya, di mana sisi bawah lantai rumah dimodifikasi dan dibuatkan tong yang berukuran besar sebagai tempat penyimpanan, khususnya penyimpanan padi. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat setempat mayoritas berprofesi sebagai petani. Kaum perempuan selain memiliki tanggung jawab mengurus rumah dan keluarga, rata-rata juga pandai menenun. Tak heran bila di setiap rumah sekaligus terdapat alat tenun tradisional. Pada waktu-waktu tertentu, berbagai ritual adat tradisional kesenian lokal digelar di sini. Bahkan, di antaranya telah menjadi agenda rutinitas tahunan. Contohnya saja adalah acara Bakawa Adat. Bakawa Adat adalah bentuk syukur dan hasil panen yang diperoleh, sekaligus berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sawah yang dipanen selalu memberikan rezeki. Biasanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, niniak mama, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang. Keindahan dan sejarah yang ada di perkampungan adat Sijunjung ini membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Bahkan, pemerintah Kabupaten Sijunjung sedang berupaya untuk diterima UNESCO sebagai warisan dunia. Perkampungan adat Nagari Sijunjung ini merupakan dua wilayah yang masih utuh sepanjang perjalanan historis Kerajaan Pagaruyung yang dimulai dari abad ke-14 yang lalu.
Keaslian dari perkampungan adat ini ditunjukkan oleh pola pemukimannya. Semua rumah gadang suku berada di pinggir jalan. Sebagai batas kepemilikan lahan ditandai dengan penanaman pohon. Nah, penanaman pohon tersebut ditentukan oleh masing-masing suku. Perkampungan adat Nagari Sijunjung ini sampai saat sekarang masih menjalankan aktivitas adat dan budaya. Salah satunya kelompok yang bersatu dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan. Nah, keputusan ini khususnya menyangkut bidang sosial, politik, dan ekonomi. Nah, itulah edisi Ronren jalan-jalan di perkampungan adat Sijunjung. Jikalau kawan-kawan berminat, kebetulan ini adalah kampung halamannya Babang Ronren. Nah, silakanlah hubungin Babang Ronren. Nah, sekian saja edisi Ronren di perkampungan adat Sijunjung ini. Semoga terhibur dan menambah sedikit wawasan kawan-kawan tentang alam Sijunjung ini. Walaupun jalanannya rusak permanen, tetapi alamnya tak kalah keren. Oke, marilah kita langkahkan kaki kita ke tempat yang ingin kita tuju. Salam Ronren.